Iya Bu. Dan dengan Ibu Vika. Iya Bu. Baik, perkenalkan saya Bidani Devi. Kebetulan yang jaga pada sore ini. Ini kan tadi adiknya sudah lahir ya Bu, 1 jam yang lalu. Nah ini nanti saya mau ambil adiknya dulu untuk dilakukan semuanya pemeriksaan fisik Bu, ditimbang dan lainnya. Gitu. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui kondisi bayi secara keseluruhan, apakah ada kelainan atau tidak. Terus juga untuk mengetahui ukuran berat badannya, terus tanda-tanda vitalnya seperti itu, normal atau tidak. Oh iya. Terus untuk sebelumnya Ibu, apakah ada riwayat penyakit di keluarga Ibu seperti TBC? Oh enggak ada Bu. Kalau hepatitis? Alhamdulillah enggak. Enggak ada. Ada enggak yang kena penyakit menular gitu Bu? Enggak ada Bu. Oh tidak ada juga ya. Baik Ibu, gimana Ibu bersedia? Bersedia. Ya baik, kalau bersedia, ada yang ditanyakan dulu? Enggak Bu, lama enggak Bu ya nanti ya? Oh kira-kira nanti 10-15 menit kok Bu. Oh iya. Baik Ibu, gimana Ibu bersedia? Bersedia Bu. Ibu ikut ke ruang tes saja biar nanti bisa tahu kondisi adiknya. Oh baik Ibu, ya. mari Ibu, Iya. saya bantuin. Iya. Kita siapkan ruangan yang hangat. Jika memang dirasa ruangannya tidak hangat, kita bisa menggunakan lampu pemancar. Kita pancarkan ke meja periksa dan pastikan mejanya itu datar. Cuci tangan ya. Cuci tangan, dilangkah. Kita keringkan. Baik, setelah cuci tangan, saya kasihkan alatnya dulu ya. Yaitu ada timbangan bayi, pengukur panjang bayi, handscoon, stetoskop, metelin ya. Untuk metelin bisa juga pakai metelin yang biasa itu. Lalu ada termometer, di sini kita pakai termometer digital. Bisa juga memakai termometer raksa. Terus ada pen light. Kemudian kita memakai sarung tangan. Prinsipnya di sini adalah sarung tangan bersih ya, bukan sarung tangan steril. Baik Ibu, saya ambil adanya dulu ya Bu ya. Boleh Ibu. Oke, jangan lupa jika ruangan hangat ini dinyalakan ya. Terus kita taruh adiknya di tempat yang datar. Kemudian kita buka baju dan selimut bayi. Kita melakukan penilaian sepintas selama kurang lebih 10 detik. Kita lihat warna kulit bayi secara keseluruhan. Warnanya harus kemerahan ya, karena jika warnanya biru mengindikasikan hipotermi. Setelah warna kulit kemerahan, kita lihat adakah vernika siosa atau tidak di dalam tubuh. Biasanya kalau bayinya matur ada vernika siosanya. Selanjutnya adalah kita cek kelengkapan bayi. Kita cek secara sepintas, bayinya lengkap ya, matanya 2, tangannya 2, genitalia semuanya sudah lengkap. Terus kita tutup bagian bawah dan selimuti bagian bawah, karena kita akan mulai pemeriksaan dari bagian atas. Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Yang pertama adalah cek nadi. Kita melakukan pengukuran nadi menggunakan stetoskop. Kita taruh di atas dada ya, jantung. Kita ukur selama 1 menit penuh. Normalnya adalah 100 sampai 120. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan nadi, kemudian kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Caranya adalah kita letakkan tangan kita di atas dada bayi, terus kita hitungnya selama 1 menit penuh. Dihitung dari inhale exhale. Jadi tarik nafas, buang itu 1, kita hitung selama 1 menit penuh.
normalnya adalah 40 sampai 60 kali. Oke. Setelah mengukur pernafasan, selanjutnya kita adalah mengukur suhu. Suhunya kita menggunakan suhu aksila. Kita taruh di ketiak, terus tangan bidan ini pegang ya agar tidak jatuh ya. Terus kita tunggu. Kalau untuk termometer ini sampai berbunyi normalnya adalah 365 sampai 37,2 derajat Celcius. Kalau untuk yang termometer biasa kita tunggu 1 sampai 5 menit. Jadi kita lihat ya di daerah kepala bentuknya menonjol. Adakah yang menonjol? Kita cek daerah fontanella sama sutura ya. Setelah itu kita cek adakah caput subsedanum atau cepal hematom, dan kita cek adanya kelainan atau tidak seperti anencefali, mikrosefali atau makrosefali. Setelah kita cek bagian kepala, kemudian kita cek mata simetris atau tidak, mata kanan dan kiri. Terus konjungtivanya kita cek ya, merah muda, pucat atau tidak. Terus kemudian setelah itu kita lihat adanya tanda-tanda infeksi, bisa dilihat dari kemungkinan banyaknya sekret yang ada di dalam mata. Terus kita juga cek refleks mata dengan penlight ya. Kita bisa geser kanan ke kiri apakah mengikuti lampu dan ke atas ke bawah. Normalnya bayi akan mengikuti refleks dari penlight. Setelah bagian mata, kemudian kita cek adalah bagian telinga. Kita cek bentuk telinganya ya, apakah sudah lengkap atau belum bagian telinga. Terus kemudian kita cek kesimetrisan antara telinga kanan dan telinga kiri serta mata. Kenapa harus kita cek? Karena jika tidak simetris atau telinga cenderung lebih bawah, itu biasanya menunjukkan adanya kelainan sindrom Pierre. Selain itu kita juga harus cek apakah ada tambahan kulit ya di bagian telinga, bisa di belakang, di samping atau di depan. Jika ada tambahan kulit, itu mengindikasikan ada kelainan dari ginjal. Setelah itu kita cek adanya lubang ya, telinganya berlubang atau tidak dengan penlight bagian kanan kiri ya. Kita cek, oke, telinga berlubang. Setelah telinga, kita ke hidung. Kita cek lubang hidungnya ya. Ya, dua hidungnya berlubang semuanya. Terus bentuk hidungnya kita juga harus perhatikan apakah bayi bernapas lewat hidung atau mulut. Setelah hidung, kita cek mulut. Warna bibir harus kemerahan ya, jangan kebiruan, mengindikasikan hipotermi. Setelah kita cek warna, kita cek di mulut terutama bagian atas, palatumnya atau penutupnya ada atau tidak. Jika di sini tidak tertutup rapat, berarti ada bibir sumbing atau labiopalatositis. Setelah cek ada palatum, kita cek juga adakah infeksi atau tidak di mulut. Setelah itu, di mulut kita cek refleks ya, refleks routing. Caranya kita dekatkan, bisa jari kelingking, jari telunjuk ke pipi bayi. Normalnya bayi itu akan mendekati ke arah jari tersebut. Itu adalah refleks routing. Kalau untuk refleks sucking bisa kita lihat saat bayinya disusukan ke ibunya, saat dia menelan, refleks suckingnya bagus. Setelah kita ke refleks sucking, sekalian kita ngecek refleks yaitu tonic neck ya. Caranya kita arahkan ke salah satu arah seperti ini. Untuk positifnya nanti bayi akan kepalanya balik ke arah semula. Selain itu kita cek ya, adakah pembesaran di sini, limfe di bagian belakang dan tiroid di bagian depan. Setelah leher, kita akan mengecek dada. Lihat kesimetrisan dada kanan dan kiri, normalnya harus simetris. Kemudian kita cek payudara, bentuk puting sudah harus sempurna. Jika belum, berarti mengindikasikan ada kelainan.
Setelah kita cek payudara, kemudian kita cek ke bahu ya. Kita lihat dulu, cek dulu bahu dan lengan ya. Kita lihat apakah sama panjang atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian normalnya itu tangan ini aktif bergerak. Jika bayi diem di salah satu, kemungkinan ada fraktur ya atau kelainan di klavikula sini. Oke. Terus kita sekalian di ekstremitas dilihat kelengkapan jari-jarinya lengkap atau tidak. Kita refleks dulu yang ada di lengan ya. Adalah refleks grasping. Caranya kita taruh telunjuk kita di bagian telapak tangan. Normalnya bayi nanti akan menggenggam. Jadi seperti ini, nanti bayi refleks akan menggenggam. Setelah refleks grasping, kita juga mengecek refleks moro. Kita angkat bayi posisi 45 derajat seperti ini. Terus dalam dengan pelan kita jatuhkan kepala, pelan seperti ini. Normalnya bayi nanti akan refleks seperti akan memeluk. Bisa juga untuk refleks moro kita taruh bayinya, terus kemudian kita agak tutup pelan di bagian kanan kiri. Bayi juga normalnya dia akan seperti menggenggam atau memeluk. Setelah refleks, kita ke bagian perut ya. Yang pertama adalah bentuknya. Normalnya bentuk perut adalah bulat ya. Jika terdapat cekung, kita berpikir ada kelainan ya, bisa terjadi adanya hernia. Setelah itu kita fokus di tali pusat, di pusat. Adakah perdarahan? Adakah tanda-tanda infeksi seperti kemerahan dan berbau? Setelah itu kita lihat, cek agak dipalpasi. Adakah benjolan di daerah perut? Normalnya tidak ada benjolan. Setelah perut, kemudian kita ke genitalia. Jika ini karena ini anak laki-laki, yang harus kita cek pertama adalah lubang penis ya. Kita cek adanya fimosis atau tidak. Lubang penis normalnya tidak tertutup sama kulit. Setelah itu cek adanya hipospodia atau tidak. Normalnya lubang kencing ada di bagian ujung. Jika terdapat hipospadia, itu lubang kencingnya tidak di ujung tetapi bisa di bawah, di kanan, kiri atau samping. Setelah itu kita harus cek di bagian skortum. Ini skortum ya. Kita cek agak palpasi apakah ada isinya. Jika normalnya itu adalah testis sudah turun ke dalam skortum kanan dan kiri ini. Ini adalah untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan kita cek ya, apakah jadi kalau perempuan ada labia mayora dan labia minora. Yang bayi yang sudah matur, labia mayora sudah menutupi bagian labia minora, serta lubang uretra dan lubang vagina yang bagian atas dan bagian bawah itu terpisah. Oke, ini untuk yang nih. Setelah genital kita langsung ke bagian anus. Kita cek anus sudah berlubang atau tidak. Caranya kita tanyakan ke ibunya apakah bayi sudah mengeluarkan mekonium atau BAB atau tidak. Ibu, ini bayinya sudah BAB belum ya? Keluar Sudah. itu yang warna hitam. Oh, yang hitam-hitam itu ya Bu? Iya. Ya? Dikit itu ya Bu? Iya. Sudah Bu? Oh, sudah ya? Sama Oh. sudah pipis basah tuh Bu? Oh, sudah pipis juga. Oke, baik. Ya, lubang jika sudah keluar mekonium mengindikasikan bahwa anusnya berlubang. Jika ditunggu sampai 48 jam belum BAB, kita sudah memikirkan bahwa adanya atresia ani. Setelah kita rapikan dulu ya kasihan bayinya kedinginan, kita ke bagian punggung. Baik, kita tengkulupkan bayi, kita cek raba ya dari atas sampai bawah, ada spina bifida atau tidak. Spina bifida itu biasanya ada benjolan di bagian tulang punggung sini, terus ada vesikel atau tidak. Setelah bagian punggung, kemudian kita cek bagian tungkai dan kaki biar nggak dingin ya. Kita cek bagian tungkai dan kaki simetris atau tidak ya, panjangnya sama atau tidak. Terus dari bentuk kaki kita cek juga jumlah jari ya, lengkap atau tidak jumlah jarinya. Setelah itu kita adalah refleks Babinski. Caranya adalah
kita goreskan dari tungkai ke bagian lateral atas. Normalnya refleks bayi itu kakinya dia akan fleksi gini ke atas. Kita cek pada bagian kanan dan bagian kiri. Terus kemudian setelah kita melakukan semua pengecekan dari awal sampai tungkai, kemudian kita melakukan antropometri. Yang pertama kita lakukan adalah pengukuran lingkar kepala. Caranya kita menggunakan meterin ya, menggunakan meteran seperti ini, meterin. Terus kita ukur dari glabella sebelah sini, terus kita putar menuju occiput. Putar menuju occiput ya. Terus kita ukur, hitung. Ya, normalnya adalah 33 sampai 38. Baik, ini didapatkan 37. Terus setelah lingkar kepala, kemudian lingkar dada, kita mulainya adalah di pertengahan sternum ini ya. Jadi di sini harus melewati garis puting susu ke belakang. Terus ya, kita dapatkan di sini adalah 325. Normalnya 30 sampai 36. Setelah itu kita melakukan pengukuran panjang badan. Kita siapkan dulu. Ya. Kemudian kita ukur panjang badannya. Pastikan kepalanya ini sudah pas ya di sini. Terus kita jika kaki bayi nekuk, kita juga harus ini luruskan. Ya, seperti ini. Terus kita baca ya untuk hasilnya. Di sini adalah sebentar. Ya. Oke, di sini bisa dilihat untuk sini 52 ya, panjang badannya 52, normalnya 48 sampai 52. Atau kalau tidak ada alat yang ini, kita juga bisa menggunakan meteran pita ini ya, sama prinsipnya. Terus kita luruskan, tekuk, kita baca ya, kita baca 52. Oke. Setelah itu kita melakukan penimbangan berat badan. Di sini dalam kondisi telanjang, di sini kita menggunakan kain ya, untuk menghindari adanya kehilangan panas. Terus kemudian kalau udah dikasih kain, kita pastikan di 0. Jadi nanti kita di sini di 0 ya. Jadi kita tidak perlu mengurangi berat kain. Ya. Kita baca jarum yang panjang. Normalnya berat badan bayi adalah 2,5 sampai 4.000 gram. Baik. Terus kita rapikan lagi adiknya, bayinya. Ibu, ya, ini bayinya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan pengukuran. Untuk hasilnya nanti saya jelaskan. Habis ini saya rapikan alat sama cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik Bu. Baik. Ibu, bayinya bisa disusukan? Oh bisa Bu. Ya. Sebentar, saya buka. Mau melihat refleks menghisapnya atau saking refleks? Ya Bu. Oh iya, udah bagus ya Ibu ini untuk refleksnya. Refleks adiknya bagus. Baik Ibu. Ya Bu.
Ibu, jadi tadi dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk tanda-tanda vitalnya ada nadi, ada pernapasannya, terus ada suhunya, semuanya ada dalam batas normal Bu. Jadi tidak ada kelainan ya. Terus juga dari bentuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki tadi juga tidak ditemukan kelainan. Jadi hasil pemeriksaannya normal, serta refleks-refleks tadi ada yang ditaruh di pipi gitu ya, terus leher, tangan juga semua hasilnya dalam keadaan normal seperti itu Ibu untuk hasilnya. Ada yang ditanyakan Ibu? Nama Superman tuh anak saya ya Bu ya? Iya, karena tadi adanya juga sudah BAB, sudah BAK ya, sudah setis ya, sudah ini. Ya untuk hasilnya ini dalam keadaan normal. Terus untuk selanjutnya Bu, nanti kita akan melakukan bisa dilakukan pemeriksaan fisik lagi nanti saat ibunya kunjungan yang pertama ke sini ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan lagi, adakah perkembangan yang tidak sesuai umurnya seperti itu. Ada yang ditanyakan Ibu? Baik, kalau tidak ada ditanyakan, saya kembali ke ruangan ya Ibu ya. Baik, terima kasih.